Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Miss berharap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak semua sekarang sudah belajar di semester 2. Hari ini kita belajar dari buku tema 5, pengalamanku. Subtema 1, pengalaman masa kecilku, pembelajaran 1 sampai 3. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Miss ajak kita untuk berdoa sebelum belajar. Silakan anak-anak mengambil sikap doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ikuti doa yang akan Miss bacakan. Berdoa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membilang banyak benda sebanyak 21 sampai dengan 40 secara urut. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai bilangan yang diberikan dari 21 sampai dengan 40. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan simbol sila kedua dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menuliskan kembali bunyi sila kedua Pancasila. Yang kelima, siswa dapat menyebutkan ungkapan pujian dengan tepat. Mari kita mulai belajar. Ingatkah kamu saat masih kecil, saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, bermain bersama teman, ke sekolah diantar ibu dan ayah, belajar bersama teman dibimbing bu guru, tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah dan ibu, kakek dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nah, sekarang anak-anak mau buka buku tema 5-nya, halaman 5. Di situ ada cerita Edo yang melakukan gerakan menari dengan sangat baik. Nah, teman-teman yang lain memuji gerakan Edo. Jika teman kita melakukan hal baik, kita boleh memujinya. Memuji membuat orang lain senang. Memuji bisa jadi semangat. Kita bisa mengungkapkan pujian dengan kata bagus, hebat, dan kamu pintar. Ini kita akan belajar bagaimana cara mengungkapkan pujian. Pada halaman 6 di buku tema 5 ada ungkapan pujian. Anak-anak bisa menyalinnya ya. Langsung kerjakan di buku tema 5-nya. Salinlah kalimat pujian. Nyanyianmu bagus sekali. Anak-anak tulis lagi ya di bawahnya. Kemudian gerakanmu lincah sekali. Anak-anak mau tulis lagi juga ya di bawahnya. Nah, selanjutnya masih di halaman 6 ada gambar Siti dan ibunya. Ibu mau memuji Siti. Ungkapan pujian yang tepat adalah, Miss kasih contoh ya. Contoh dari Miss adalah, wah, kamu hebat Siti, sudah bisa menggoreng telur. Anak-anak boleh menulisnya ungkapan pujian ya di halaman 6 sesuai dengan gambar ibu yang mau memuji Siti. Selanjutnya kita ke halaman 7. Miss akan bacakan teks yang ada di situ. Setelah bernyanyi, Siti dan teman-teman beristirahat. Lalu Siti bercerita kepada teman-teman. Waktu taman kanak-kanak, Siti senang mengamati gambar burung Garuda. Gambar tersebut ada di dinding kelas. Burung itu terlihat gagah sekali. Di dadanya ada perisai.
Nah, di gambar burung Garuda terdapat perisai dan juga gambar lambang atau simbol dari Pancasila. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam gambar Garuda Pancasila terdapat lambang atau simbol dari sila Pancasila. Perisai berisi 5 gambar berbeda. Di sini kita bisa lihat ada bintang, simbol atau lambang sila pertama, ada rantai, simbol atau lambang sila kedua, kemudian ada pohon beringin, lambang dari sila ketiga, kemudian ada kepala banteng, simbol atau lambang sila keempat, ada juga padi dan kapas, simbol atau lambang sila kelima Pancasila. Nah, Siti paling suka gambar rantai. Rantai mirip dengan kalung. Siti sangat menyukai kalung. Rantai adalah simbol sila kedua Pancasila. Betul. Nah, siapa anak-anak yang sudah tahu bunyi sila kedua Pancasila? Ayo, bunyinya apa? Betul, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada gambar dari simbol dan juga bunyi sila Pancasila. Sila pertama lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua rantai, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga lambangnya pohon beringin, bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila keempat lambangnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima lambangnya padi dan kapas, bunyi sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, anak-anak mau buka buku tema 5-nya halaman 12. Di situ ada cerita Beni mencontohkan gerakan senam lantai. Beni berhasil melakukannya dengan baik. Beni senang sekali. Miss akan bacakan percakapan antara Udin dan Beni. Udin berkata, "Beni, hebat sekali gerakanmu." Beni berkata, "Terima kasih Udin." "Bagaimana perasaanmu, Beni?" "Aku senang sekali." "Aku juga ikut senang, Beni. Kamu memang berbakat dalam olahraga." "Kamu juga pasti bisa, Udin. Kita bisa berlatih bersama-sama." Nah, dari percakapan ini kita belajar ada ungkapan pujian. Mari kita ingat kembali tentang ungkapan pujian. Kita memuji orang lain saat orang lain melakukan hal yang baik dan hebat. Nah, anak-anak bisa buka buku tema 5-nya halaman 13. Di situ ada gambar ya, beberapa gambar. Kita akan belajar mengungkapkan pujian. Yang pertama ada gambar Lani menggambar bunga. Contoh ungkapan pujian yang akan Miss berikan adalah, anak-anak bisa tuliskan sendiri ya ungkapan pujian anak-anak ya. Di sini Miss hanya memberikan contoh, atau anak-anak boleh ikut contoh yang dari Miss. Bisa ditulis ya di buku halaman 13. Nah, di sini ungkapan pujiannya contohnya, "Wah, kamu hebat Lani, gambarmu bagus sekali." Oke, selanjutnya kita bisa lihat gambar berikutnya. Ada Udin, gambar Udin berbagi kue. Contoh ungkapan pujian yang bisa diucapkan adalah, "Kamu baik sekali Udin, sudah mau berbagi kue." Anak-anak bisa tuliskan ya di bukunya halaman 13. Kemudian gambar berikutnya ada Siti membantu ibu. Contoh ungkapan pujiannya adalah, "Siti, kamu anak yang rajin ya, mau membantu ibu." Nah, anak-anak juga bisa tuliskan ini di halaman 13.
Oke, gambar selanjutnya, Dayu menari Bali. Contoh ungkapan pujian yang bisa kita ucapkan adalah, Dayu, kamu sangat pintar dan luwes dalam menari. Oke, gambar berikutnya ada Benny bermain gitar. Contoh ungkapan pujian yang bisa kita ucapkan adalah, kamu pintar sekali bermain gitar, Benny. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 15. Di situ ada cerita, akan Miss bacakan ya untuk anak-anak. Anak-anak menyimak ya. Edo merayakan ulang tahun yang kelima di panti asuhan. Ulang tahun Edo di bulan Agustus. Di sana Edo berbagi makanan dan mainan. Edo juga membawa bahan-bahan untuk membuat prakarya. Edo ingin membuat kalung berwarna merah putih. Kalung seperti gambar rantai lambang Pancasila. Bahan-bahannya adalah kertas warna merah dan putih. Selain itu, ada juga lem dan gunting. Nah, pada saat perayaannya itu, Edo juga ingin membagikan mainan. Mainan yang akan dibagikan oleh Edo adalah bola. Nah, anak-anak saat ulang tahun juga bisa berbagi ya dengan teman-teman dan anak-anak lainnya. Nah, di sini ayo kita bantu Edo menghitung bola dengan tepat. Oke, di sini kita bisa lihat Edo mempunyai beberapa bola. Yuk kita bantu Edo menghitung bolanya dengan tepat. Caranya adalah kita bisa mengelompokkan bola-bola tersebut menjadi 10-10 terlebih dahulu. Setelah itu sisanya baru kita hitung. Di sini akan Miss kelompokkan menjadi 10 bola. Yuk kita hitung sama-sama anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bola Edo yang akan sudah Miss kelompokkan. Kemudian Miss kelompokkan lagi sebanyak 10 bola. Nah, sisanya berapa? Sisanya adalah 3 bola. 10 ditambah 10 menjadi 20. Sisanya 3 menjadi 23 bola. Jadi jumlah bola Edo ada 23 bola. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita kelompokkan dulu 10-10, kemudian sisanya baru kita hitung jumlah bendanya. Nah, contoh lain nih anak-anak. Di sini kita akan menghitung banyak benda. Di sini Miss punya, di sini ada kue, kita akan kelompokkan dia menjadi 10-10 ya. Yuk kita hitung anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lingkari ya. 10. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari. Nah, 10. Sisanya ada betul 4. Jadi jumlah kuenya ada 10 ditambah 10, 20 ditambah 4 jadi 24. Betul anak-anak. Nah, ini di halaman 16 ya anak-anak ya. Anak-anak bisa buka bukunya halaman 16. Miss juga punya contoh lain nih anak-anak. Ada gambar ya. Kita akan kelompokkan dia 10-10. Anak-anak lingkari ya, seperti contoh Miss ya. Di sini akan Miss hitung menjadi 10. Kemudian dilingkari. Kita hitung lagi sebanyak 10. Kemudian kita lingkari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 10, 20. Sisanya ada 3. Jadi 23. Kita tuliskan di kotak sebelahnya. Nah, selanjutnya di sini Miss kasih contoh lagi. Kita akan menghitung sebanyak 10-10 ya, kemudian kita tuliskan di kotak sebelahnya. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Kita kelompokkan, kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kelompokkan, kita hitung lagi sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 10 ditambah 10 menjadi 30. Sisanya ada 1. Jadi jumlahnya adalah 31. Kita tuliskan di kotak sebelahnya ya. Nah, selanjutnya di halaman 17 ya. Untuk yang ini anak-anak bisa kerjakan sendiri ya. Seperti contoh, anak-anak kelompokkan dulu sebanyak 10 benda, kemudian sisanya anak-anak hitung semuanya. Kemudian anak-anak tulis di kolom sebelahnya. Dikerjakan langsung di buku temanya ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan mengelompokkan benda. Edo mempunyai banyak kertas putih. Edo ingin mewarnai kertas tersebut dengan warna merah. Warnai sebanyak bilangan yang tertulis. Ini ada di halaman 17 dan di halaman 18. Di halaman 18 sudah ada angka 21. Edo mau mewarnai kotak-kotak yang ada di gambar itu sebanyak 21. Yuk kita hitung dulu ya anak-anak, sebanyak 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita kelompokkan dia 10. Kemudian lagi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah itu sisanya 1. Nah, yang sudah kita kelompokkan ini ya, anak-anak boleh mewarnai. Anak-anak boleh tandai dia 10 ke bawah atau ke samping juga boleh. Ya, ke bawah atau ke samping boleh. Anak-anak kelompokkan 10, 10, kemudian sisanya berapa? Nah, kalau ini kan 21, berarti 10, 10 dan 1 menjadi 21. Nah, di sini ada gambar berikutnya. Angka 25. Kita hitung dia sebanyak 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari dulu ya 10. Selanjutnya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari 10. Nah, sisanya 10, 10, 20, sisanya adalah 5. Betul, kita hitung 5. Kita lingkari dia sisanya 5. Nah, yang kita lingkari inilah yang akan kita beri warna. Angka selanjutnya adalah 27. Sama ya anak-anak ya, caranya kita kelompokkan dulu dia sebanyak 10, 10, kemudian sisanya berapa? Ya, kita lingkari 10. Kita tuliskan di bawahnya. Kita hitung juga sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lingkari dia, kemudian sisanya adalah 7. Benar, kita hitung sebanyak 7, kemudian kita tandai, kita tulis di bawahnya. Nah, yang kita lingkari ini, yang kita tandai ini yang kita beri warna. Oke, selanjutnya ada 30. Nah, sama ya anak-anak, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita lingkari, kita tulis di bawahnya 10. Nah, kemudian anak-anak hitung lagi sebanyak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Nah, kemudian lagi kita beri tanda 10. Kita tulis di bawahnya. Nah, ini sudah sebanyak 30. Kita warnai yang sudah kita lingkari. Oke, mudah ya anak-anak. Selanjutnya ada 33. Seperti tadi kita mau hitung dia sebanyak 10 ya. Kemudian kita kelompokkan ya, kita tulis di bawahnya. Kemudian kita beri warna yang sudah kita kelompokkan. Ya, ini sebanyak 33, kita kelompokkan dia. Kemudian sisanya adalah 3. Nah, yang kita lingkari merah ini yang kita beri warna. Warnanya bebas ya anak-anak ya. Oke, sisanya anak-anak kerjakan sendiri ya. Sampailah kita pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesimpulannya, pengalaman masa kecil mengingatkan kita pada kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, kata pujian antara lain bagus, hebat, dan kamu pintar. Yang ketiga, bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, lambang atau simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Yang kelima, untuk memudahkan kita menghitung banyak benda, anak-anak bisa dengan cara mengelompokkannya terlebih dahulu. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri, Miss ajak kita berdoa sesudah belajar. Ikuti doa yang akan Miss bacakan. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, agar kami dapat kembali ke sekolah. Terima kasih Tuhan, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.